Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ibadah minggu kita pagi ini dilayani oleh tenaga kategorial Hilda Pelawi dari GKI Kayu Putih. Majelis tugas, Penatua Sumarno, Penatua Hong, Penatua Erin, Penatua Ratih, dan Penatua dari GKI Bektim. Pemandu pujian Bapak Ivan dan Ibu Siska, pengiring pujian Ibu Evi dan juga Saudari Natania, pengisi pujian paduan suara Gloria, pendoa Penatua Dani, multimedia dan sound system, Ibu Debi, Saudari Vicky, dan Bapak Hari. Dalam rangka pertukaran penatua seklasis Jakarta Timur, hari ini kita kedatangan Penatua Sabrina, Penatua Sutan, Penatua Susanti, dari GKI Bekasi Timur. Dan kita pun melayani yaitu di GKI Kayu Putih untuk kebaktian pukul 8.30. Ada Penatua Manunggal, Penatua Laurina, dan juga Penatua Riza. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Atestasi masuk. Telah diterima menjadi anggota jemaat kita berdasarkan surat permohonan yang bersangkutan dan keputusan rapat Badan Pengurus Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok tanggal 11 Desember 2023 dengan keterangan dari Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Ketapang. Dalam diri Demak Meliana Butar-Butar. Jemaat terpanggil untuk menyambut saudara kita yang baru tersebut dan saudara pun terpanggil untuk hidup dalam persekutuan dan pelayanan dalam jemaat. Kepada Ibu Meliana, bisa maju ke depan. Kita mengucapkan selamat datang di Jemaat GKI Cipinang Elok. Bapak Ibu mungkin ini muka lama ya, rasa baru. Ibu Meliana ini merupakan istri dari Bapak Jimmy Saragi. Anak-anaknya juga ada di Komisi Remaja dan juga di Sekolah Minggu. Ada Amabel, ada Agatha dan juga ada Adam Gorka Saragi. Terima kasih Ibu Meliana, selamat datang dalam Persekutuan GKI Cipinang Elok. Balik kembali. Kelas katekisasi baru, saudara-saudara yang telah berusia 15 tahun ke atas dan belum menerima sakramen baptisan kudus dewasa atau pengakuan percaya sidi, dapat mendaftarkan diri sebagai calon peserta katekisasi pada tata usaha gereja. Sedangkan kelas katekisasi pertama akan dimulai di akhir bulan Januari 2024. Dan untuk pemberitahuan sehubungan dengan diadakannya perayaan Natal bersama tata usaha atau karyawan BPMS GKI pada hari Senin 15 Januari 2024 pukul 10 bertempat di kantor Sinode GKI BSD Tangerang. Maka kantor sekretariat atau tata usaha gereja kita pada hari dan tanggal tersebut akan diliburkan. Bapak Ibu untuk bina pranikah. Nah, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang sedang mempersiapkan pernikahan atau sedang dalam hubungan yang serius, apakah sudah yakin dengan pasangannya? Apakah sudah yakin untuk membina hubungan rumah tangga yang memang akan seumur hidup? Nah, sebelum kita mengatakan I do, before you say I do, mari mempersiapkan diri dalam bina pranikah GKI Klasis Jakarta Timur yang tahun ini diadakannya atau di hostnya yang menjadi tuan rumah adalah GKI Cipinang Elok, Bapak dan Ibu. Jadi dipersilakan untuk saudara-saudari yang ingin mendaftarkan untuk mengikuti atau mempersiapkan pernikahannya bisa mendaftarkan diri dengan mengklik atau men-scan QR code yang ada di brosur, ada juga di depan dan juga di warta jemaat. Kita akan mengupas tuntas beragam aspek pernikahan mulai dari aspek teologi, finansial, psikologi, hukum, kesehatan, dan juga relasi. Pertemuannya akan diadakan di tanggal 27 Januari dan juga tanggal 3 Februari. Jadi 2 kali hari Sabtu, jam 8 sampai jam 16.
Kita akan mengadakannya on-site Bapak dan Ibu. Jadi untuk Bina Pranikah ini kebanyakan gereja masih mengadakannya secara online. Tetapi kita akan mengadakannya secara on-site bertempat di gedung gereja GKI Cipinang Elok. Silakan untuk saudara-saudari bisa mendaftarkan untuk 2 kali hari Sabtu ini lengkap dengan konsumsi dan juga makanan dan segala peralatannya. Biaya pendaftarannya hanya 300.000, tiga rupiahnya hanya sebagai kode per pasangan. Bapak Ibu, marilah kita menyimak pemutaran video sosialisasi pemilu dari tim Ayo Nyoblos. Sobat NKRI, 14 Februari 2024, ayo nyoblos untuk Pilpres dan Pileg. Kita akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota atau Kabupaten. Setiap WNI berusia 17 tahun atau yang sudah atau pernah menikah berhak nyoblos, termasuk penyandang disabilitas. Pastikan Anda terdaftar di DPT yang bisa dicek di kelurahan atau online. Bagi yang tinggal di luar negeri, pastikan Anda terdaftar di KBRI setempat. Ada 3 pilihan untuk nyoblos, yaitu lewat pos, kotak suara keliling, atau nyoblos di TPS luar negeri. Nah, yang berencana nyoblos di luar kota karena pekerjaan, berobat, atau studi, ayo lapor ke kelurahan. Anda tetap bisa nyoblos di kota tujuan. Pastikan Anda hadir di TPS dari pukul 7 pagi agar terhindar dari antrian panjang. Ingat, TPS ditutup pukul 1 siang. Pemilu itu asik, jadi mari dalam demokrasi asik kita jadi pemilih yang asik. Sip. Janganlah sia-siakan waktumu. Ingat, 14 Februari 2024 berbondong-bondong ke TPS dan tentukan pilihan Anda. Anda dan saya adalah anak-anak kandung yang sah dari Republik ini. Kita pemilik yang asik. Dan sebagai pemilik yang asik, mari kita nyoblos. Jangan lupa, ayo nyoblos. Jangan golput, supaya Tuhan dimuliakan dan Tuhan berkarya di Indonesia. Terima kasih. Beda pilihan, gak masalah. Kita bikin pemilu 2024 pemilu yang asik. Yo ayo kita nyoblos, satu suara berharga. Dipersembahkan oleh Demikianlah warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, marilah kita mulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari PKJ 16. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat dipersilahkan duduk. Kata pembuka dalam ibadah ini diambil dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh
awal ibadah kita datang kepada Tuhan dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Kita akan mulai dengan pengakuan dosa pribadi. Ya Tuhan, dengarlah pengakuan kami secara pribadi demi pribadi. Sebab kami mengaku bahwa di tengah-tengah semua kasih yang Tuhan anugerahkan, ketika kami dipanggil menjadi anak-anak Tuhan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, mestinya kami menjalankan apa yang Tuhan sudah teladankan. Namun berkali-kali kami jatuh pada keinginan diri sendiri, pada apa yang secara spontan menguasai diri kami. Dan kami juga berkeras dengan keinginan itu. Kadang-kadang kami tidak bisa melihat orang lain, sebab yang kami lihat hanyalah apa yang kami mau dan itu harus terjadi. Kami juga seringkali tidak punya perasaan apa-apa di luar diri kami, memusatkan semuanya untuk apa yang menjadi tujuan diri kami sendiri. Kami tidak bisa melihat orang lain, sehingga berulang kali kami menjadi batu sandungan melalui perkataan, tindakan, atau keputusan-keputusan kami. Dengarlah pengakuan dosa kami ya Tuhan, karena sebagai gereja kami juga berulang kali gagal dalam kesaksian kami. Kami datang mengaku segala kelemahan dan dosa kami, dan mohon diampuni di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Bagi kita yang mengakui salah dan dosa kita di hadapan Tuhan, umat diundang untuk berdiri, dan kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Jemaat menyampaikan salam damai satu kepada yang lain. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kita menyambut dengan lagu Sampai Kapan Engkau Mengeluh. Sampai kapan engkau mengeluh, menggerutu hatimu kesal. Tiada hidup tanpa kemelut, selalu bahagia, duka tak dikenal. Mari, mari datang pada Tuhanku, orang-orang yang lesu dan berbeban. Mari, mari datang pada Tuhanku, Dia akan membuat lega dan tenang. Kalau hari-harimu kelam, tanpa arah tujuan jelas, berikanlah tanganmu digenggam oleh Yesus, jangan sampai terlepas. Mari, mari datang pada Tuhanku, orang-orang yang lesu dan berbeban. Mari, mari datang pada Tuhanku, Dia akan membuat lega dan tenang. Jika duka datang menyerang, hidup nyaris tanpa harapan, tangan Tuhan selalu terentang. Kau disambut, datanglah bawa beban. Mari, mari datang pada Tuhanku, orang-orang yang lesu dan berbeban. Mari, mari datang pada Tuhanku, Dia akan buat lega dan tenang. Sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini, untuk hari yang Tuhan berikan, untuk hidup kami dan segala perjalanan kami. Pada saat ini kami mau belajar dari firman Tuhan. Di tengah-tengah ibadah bersama, kami menyadari peranan komunitas anak-anak Tuhan yang akan menjadi berkat dalam hidupnya, sebab Tuhan yang memanggilnya dan Tuhan yang menganugerahi kami hidup. Maka Bapa, kami mau belajar dari tuntunan firman Tuhan. Tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, kuasai dirinya dan kendalikan kelemahannya. Biarlah Tuhan menyembunyikan segala keterbatasan hamba-Mu di belakang pengasihan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Perkenankan hamba-Mu menjadi alat untuk menyampaikan kabar baik yang dari Tuhan.
Roh Kudus, ajari kami semua. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami percaya Tuhan menyapa kami, Tuhan memberikan kepada kami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Berfirman Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51. Saya membacanya dari Alkitab TB2. Keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus menemui Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam Taurat dan nabi-nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus berkata, "Apakah karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada Anak Manusia." Sampai sedemikian jauh pembacaan dari Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang dikasihi Kristus, tema kita pada minggu ini satu tema yang menurut saya bagus sekali. Hidup bukan milik kita sendiri. Di era di mana orang menganggap bahwa hidup miliknya sendiri, apapun yang dia mau lakukan itu tergantung dia sendiri. Di era yang berprinsip bahwa hidup adalah urusan saya pribadi, orang makin menjadi egois dan tak acuh. Tapi hari ini kita ada dalam tema yang juga sungguh menginspirasi. Ketika membawakan firman Tuhan kemarin, saya di Natal wilayah kami, wilayah kebaikan. Sebab ini seperti sebuah prosesi arak-arakan Majusi. Ketika mereka melihat apa yang dikatakan, hidup ini adalah sebuah cara untuk memandang apa yang diberikan dalam satu arak-arakan komunitas bersama orang lain. Hidup itu bukan hanya menurut rasio kita, bukan hanya dengan kekuatan kita, bukan hanya dengan kekayaan kita, tetapi kita belajar melihat kita ada bersama dengan orang lain. Maka saya akan mulai dengan hidup itu apa sih sesungguhnya? Hidup saya dan saudara sampai hari ini itu apa sebenarnya? Apa yang dikatakan oleh seorang penulis, dia berkata begini, hidup itu perjalanan, entah baik atau tidak baik. Itu tidak masalah. Tapi begitu kita mulai perjalanan, kita tidak pernah berhenti. Perjalanan itu harus sampai kepada destinasi. Saya dan saudara punya destinasi apa dalam hidup?
Dan ketika kita mempunyai satu goal terakhir, apa yang menjadi tempat di mana kita mencapai tujuan kita mesti kenal hidup itu sendiri apa. Yang kedua, ketika kita merenungkan hidup, maka yang pertama kita harus mengatakan hidup itu adalah anugerah. Tidak ada seorang yang bisa negosiasi dengan hidupnya atau apa yang terjadi dalam hidupnya. Saudara-saudara, kalau memikirkan bahwa jalanan dan akomodasi yang kita jalani dalam prosesi perjalanan hidup kita, tidak masalah kita harus maju terus, itu sering kita alami dan terjadi. Waktu 4 Desember saya harus tambah ring lagi 1. Dan waktu itu menurut saya antara mau nego gitu ya dengan dokternya atau jalan terus gitu ya. Dan pada saat saya bilang enggak bisa Januari dok, terus dia bilang gini, nanti Januarinya enggak muncul gimana Bu? Oh iya ya, berarti udah gawat mesti itu ya. Dan waktu dilakukan ring itu saya menggigil. Waktu yang pertama 11 tahun lalu saya tidak menggigil saudara. Tapi ini menggigil dan tensi saya naik terus. Sampai susternya bilang, ibu tenang dong, kalau nggak tenang nanti nggak bisa dimasukkan ringnya. Saya diam aja saudara. Karena saya nggak merasa tegang, tetapi saya menggigil, nggak bisa berhenti. Terus saya cuma mengingat firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tenangnya entah mau ke seberang atau enggak ke seberang ya saudara. Nah sebelum itu dilakukan juga saya udah wanti-wanti sama anak saya. Kalau nanti mama enggak balik lagi tolong jagain papa gitu ya saudara. Karena saya tahu ngurus suami saya lebih susah dari ngurus saya gitu. Itu pikiran saya tuh ya saudara, belum direvisi sama Tuhan tuh ya. Jadi saya udah titip wanti-wanti sama anak saya. Terus anak saya bilang gini, mama nih apa-apaan sih? Semua orang ring juga cuma 1%, kemungkinannya nggak selamat. Lah kalau saya yang di 1%, nggak beriman ya saudara ya. Nah jadi itu 4 Desember. Kemarin saudara sebelum perjamuan kudus, saya ini mengalami sesuatu yang juga tidak terduga. Mau ngambil baju ya untuk pergi ke perjamuan kudus. Lemari saya itu kepepet dengan kasur yang di bawah. Nah kasur yang di bawah itu ada cucu saya masih tidur. Jadi karena saya buru-buru nggak mau telat, kalau perjamuan kan nggak layak ya, Ibu Hilda telat loh datangnya gitu kan saudara. Jadi saya buru-buru mengambil baju itu, rupanya segala sesuatu saya selalu orangnya suka tergesa-gesa. Jadi ketarik gitu ke pelanting, saya menghajar ujung tempat tidur dan digesek ke pinggiran tempat tidur itu. Lebarnya kira-kira 6 cm robek, tapi di tengahnya bolong saudara. Jadi karena saya makan pengencer tuh darahnya wah. Terus cucu saya yang paling kecil dia berdoa, Tuhan, Oma sudah pakai kacamata terbalik, tolonglah supaya jangan mati gitu ya saudara. Nah saudara-saudara, 2 hal yang tidak terduga dan saya mengerti bahwa dengan semua itu saya nggak pernah boleh bilang bahwa aduh saya lagi celaka nih, saya lagi lemah nih, saya minta maaf, saya nggak bisa pelayanan. Saya cuma punya satu tekad bahwa apa yang sedang terjadi dalam hidup saya mengerti sebagai sebuah bagian dari prosesi. Itu yang dikatakan oleh penulis tadi. Entah akomodasinya nggak baik, entah jalanannya penuh dengan lubang, jalan terus karena kita nggak bisa berhenti. Dan ketika saya masuk pada bagian yang pertama itu, saya punya waktu untuk merenung hidup itu sampai hari ini, sudah sekian puluh tahun, adalah bagian yang saya mempunyai refleksi dan saya bersyukur dengan refleksi itu saya dibangunkan kembali bahwa engkau masih hidup. Hidup itu anugerah gitu. Hidup itu nggak ada yang bisa bikin saudara. Apa yang terjadi juga kadang-kadang kaget gitu. Kok bisa ya celaka? Saya tuh sering kali berpikir gini, aduh lolos terus nih ya. Lolos lagi. Ini nggak lolos saudara. Sakitnya bukan main sampai gelap. Lalu ditanya gegar otak nggak? Enggak. Terus saya mau bilang, oh iya ya syukur kepada Tuhan ya nggak gegar otak. Darah tuh sampai ke muka-muka saudara karena encer sekali ya darah saya. Jadi pada momen-momen seperti itu ada waktu untuk merenung kembali gitu ya. Saya nggak bilang gini, kayaknya nggak boleh perjamuan kudus kali dosanya banyak gitu, nggak sampai ke situ saudara. Tapi saya merasa bahwa di momen saya kepingin sesuatu dan Tuhan bilang enggak gitu ternyata. Dan enggaknya itu bukan karena salahnya Tuhan, karena salah saya, keteledoran saya. Dan itu ada waktu untuk merenung. Yang kedua, hidup itu apa yang dikatakan oleh Deepak Chopra.
Inilah kunci kepada kehidupan katanya. Ada 3. Kemampuan untuk berefleksi, kemampuan untuk mengenali diri, dan yang ketiga adalah kemampuan untuk berpikir sejenak sebelum memberikan respon. Ya, jadi saudara, ada 3 hal yang membuat kita kunci kehidupan itu bisa kita jalani. 1, mampu berefleksi. 2, kita kenal diri kita. Yang ketiga adalah berhenti sebentar sebelum kita memberikan reaksi spontan. Nah, ini seringkali reaksi spontan ini kan saudara ya yang terjadi dengan sesuatu yang kalau dipikir-pikir karena kita nggak beri kesempatan untuk kita diem bentar gitu. Berhenti sebentar sebelum kita memberi respon. Nah, biasanya banyak pertengkaran ini terjadi karena ini, dan banyak hal yang orang jadi kaget gitu karena reaksi spontan kita. Waktu saya di UGD dibilang harus dijahit Bu 1. Terus saya tanya, dibotakin nggak? Ya iya gitu kan. Enggak, saya nggak mau. Gimana Bu? Nggak bisa diklaim. Ya udah diapain aja, saya nggak mau dibotakin. Saya pikir gimana ya, kalau dibotakin kan nggak bisa ditutup ya, ditutup aja saudara-saudara udah kacau, apalagi dibotakin setengah. Saya kan mesti jelasin sama setiap orang yang ketemu, saya dijahit loh, dibotakin gitu. Sekarang akhirnya saya buka juga. Jadi saudara-saudara, waktu itu saya nggak mau. Waktu itu saya cuma diantar cucu. Waktu saya pulang, anak sama menantu saya pulang dan dia bilang gini, loh kenapa nggak dijahit? Ayo balik lagi. Hah? Dijahit mah, nanti coba lihat. Enggak ini ya, enggak rapet-rapet gitu. Dan efeknya banyak. Akhirnya saya mikir balik lagi. Susternya yang kaget. Loh ibu balik lagi, mau dijahit. Saya bilangin, udah nggak bisa Bu, udah dilem. Tuh jadinya saudara mestinya 3 hari kering, saya 6 hari masih ada basahnya. Jadi saudara-saudara, kalau reaksi kita terlalu spontan, kadang-kadang risikonya jadi betul-betul ya nyiksa diri kita sendiri. Reaksi spontan itu biasanya keluar begitu saja loh saudara. Dan kalau orangnya termasuk orang yang sangat impulsif, reaksi spontan itu tanpa sadar keluar. Nah, tadi kemarin sore suami saya bilang begini, tolong dong isiin air panas. Suami saya kan jalannya susah kalau naik turun tangga. Terus saya bilang gini, enggak, saya turunnya nanti 4:30 sebelum pimpin khotbah Natal. Enggak bisa sekarang. Loh tadi kamu makan, kenapa enggak bawa termos? Baru aja kamu naik, saya mesti turun isi termos panas kamu. Enggak. Terus dia bilang, ya udah dah saya tidur aja. Waktu tidur saya sempat mikir. Nah itu sempat mikir itu baik. Dosa enggak ya ini? Dosa loh saudara ya. Jadi saya turun pelan-pelan, saya ambil ini karena dia pura-pura tidur kan. Saya turun, saya godokin, saya isi, saya naik lagi. Terus waktu saya taruh, dia kayak kebangun, dia bilang ini, hah kamu turun juga? Terima kasih ya gitu. Aduh saya pikir dari tadi ya supaya jangan jahat duluan, saya kan udah aja mikir. Jadi saudara-saudara, ada 3 kemampuan apa yang dikatakan kunci daripada kehidupan kita, kata Deepak Chopra. 3 hal itu yang akan menolong kita. Kalau kita memasuki itu maka terjadi transformasi. Hidup itu bukan ukurannya diri sendiri. Hidup itu bersama orang lain. Dan bersama orang lain itu suka atau tidak suka, bagaimana kita merespon, bagaimana kita berdamai, bagaimana kita kemudian menyatakan ekspresi kasih kita. Di sana dibutuhkan waktu berefleksi dan waktu untuk diam sejenak. Mari kita masuk dalam isi Alkitab. Apa yang dikatakan Tuhan memanggil Filipus dan Nathanael. Filipus menjawab panggilan itu dan dia memberitahukan kepada Nathanael. Tapi Nathanael termasuk orang yang cukup spontan, walaupun tidak nantinya kita lihat tidak seimpulsif Petrus. Nathanael tanya, apa yang baik yang keluar dari Nazaret? Ini bukan karena dia mau menghina Tuhan Yesus, tapi Nazaret itu kota kecil banget gitu ya. Jadi kalau dari kota kecil banget datang apa yang dikatakan Mesias, si Nathanael tanya apa datanya, apa yang membuat dia layak gitu. Dan apa yang menjadikan itu ya sehingga saya dipanggil untuk menjadi muridnya. Lalu Tuhan memberikan apa yang dikatakan sesuatu yang membuat Nathanael malu. Karena Tuhan bilang, saya tahu kamu kok. Ya waktu lagi duduk di bawah pohon sebelum Filipus datang sama kamu. Di situ dia spontan juga bahwa engkaulah Allah, anak Allah, juru selamatnya.
Dan Tuhan bilang, hanya karena itu kamu percaya. Nanti kamu akan lihat hal-hal yang besar lebih dari itu. Saya dan saudara ini siapa ya? Waktu untuk merenungkan siapa diri kita. Waktu untuk mengenali identitas kita. Kita pasti dengan cepat bilang, saya adalah murid-murid Kristus. Nah, bagaimana saya dan saudara kemudian mengatakan bahwa saya orang yang dipanggil oleh Kristus dan dipercaya dengan label murid-murid Kristus. Apa yang selama ini kita saksikan? Ketika Filipus, ketika Nathanael, ketika Petrus, ketika Andreas dipanggil untuk menjadi murid, mereka harus belajar untuk apa yang disebut dengan apa yang dikatakan be more like Jesus. Menjadi mirip dengan Yesus Kristus hari demi hari. Maka apa modalnya? Saudara, saya mau flashback ke Majus. Majus itu punya modal ilmu. Majus punya modal kekayaan. Majus itu mempunyai apa yang dikatakan disebut orang yang berhikmat. Tapi nggak cukup tuh. Majus harus bertemu dengan apa yang disebut dengan faith, iman. Dan ini benar. Apa yang disebut dengan iman, apa yang disebut dengan relasi spiritual dengan Tuhan yang memanggil kita, yang akan menolong kita menjadi murid Yesus yang bersaksi. Dan ini yang dikatakan menjawab panggilan Yesus itu adalah sebuah apa yang menjadi reformasi dalam diri kita dan transform diri kita itu tidak terjadi spontan sesaat. Apa bedanya transformasi yang terjadi dengan apa yang dikatakan perasaan? Saudara, transformasi itu tidak cukup dengan perasaan. Perasaan ingin bertobat gitu ya. Atau coba tahun baru ya, dikatakan seorang penulis. Beda tuh ya. Resolusi tahun baru. Orang 2 minggu juga lupa. Ya kan saudara, coba malam tahun baru atau pagi tahun baru kita nulis, saya ingin mengampuni gitu ya. Tapi waktu lihat wajahnya nggak bisa lagi. Yang kedua, kita bilang, saya ingin mengasihi pasangan saya lebih lagi. Tapi begitu ada hal-hal yang nyebelin, lupa lagi gitu ya. Anak sama orang tua, saya ingin membimbing, mendampingi, memberi kesabaran pada orang tua saya di tahun yang akan datang. Akan menuntun kalau dia jalan susah, akan memeluk kalau dia merasa sepi. Lupa lagi karena udah kerja, ya kan? Jadi resolusi itu kalau menurut penulis dia katakan 2 minggu aja tahannya. 2 minggu itu udah bagus loh saudara, ya 2 minggu. Makanya tiap tahun kudu diulang karena kita lupa terus gitu. Tapi iman itu beda. Iman itu sepanjang perjalanan kita harus bergerak dan memberi isi. Murid-murid Yesus belajar sepanjang 3 tahun lebih bersama dengan Tuhan Yesus, belajar mengenal Tuhan Yesus terus menerus dengan apa yang disebut dengan memelihara imannya kepada Yesus Kristus. Saya dan saudara belajar memahami apa yang Tuhan mau dari hidup saya. Ada seorang yang bilang begini, kalau cari kebaikan, orang-orang yang di luar gereja itu seringkali lebih baik loh Bu, lebih memberi ketentraman. Ya, saya bilang. Karena hidup kita bukan soal kebaikan. Hidup kita adalah anugerah. Dan dalam anugerah itu kita dipanggil untuk memberi respon. Apakah kita kenal identitas kita? Jatuh bangun pun kita terus belajar tetap melekat kepada iman percaya kita. Nah, jadi saudara-saudara, hari ini di tahun yang baru ya, baru minggu yang kedua, coba kita ingat-ingat di tahun yang lalu saya jadi batu sandungan enggak? Kalau ingat-ingat itu saudara, ketemu banyak loh. Ya, ketemu banyak, enggak cukup dengan menangis saudara, sampai jongkok pun kita mesti mengatakan, Tuhan, reformasi ini kalau dirubah jadi transformasi, aduh gitu ya, perjalanannya kok capek banget gitu ya. Ya capek, Tuhan juga capek kok ya, waktu mengasihi kita capek banget loh. Saya pikir-pikir gak ada yang bisa seperti Tuhan. Udah direngkul tersesat lagi. Kita tuh anak hilangnya berkali-kali saudara ya. Jadi ini lagi. Tapi Tuhan tetap masuk di dalam apa yang dikatakan sebuah deklarasi yang dinyatakan dalam gerakan, dalam tindakan dan belajar. Terus menjelaskan kepada kita bahwa Dia mengasihi kita. Saya dan saudara jadi apa? Ketika kita dipanggil bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri.
Ketika ada program tertentu yang mesti kita dukung, kita katakan uang saya bukan milik saya sendiri. Ya kan saudara? Lalu kita memberikan. Kenapa kita memberikan? Karena saya tahu seperti apa yang saya nih sampai ulang-ulang nih, Ron Bennett. Saya suka dengan Ron Bennett. Dia bilang, belajar untuk menyalakan lilin dalam saat yang gelap dari hidup seseorang. Jadilah terang yang menolong orang lain melihat. Itulah yang memberikan makna dalam hidup ini. Jadi ketika kita belajar untuk menyalakan lilin bagi orang yang lagi gelap banget hidupnya. Yang kedua, nyalakan lilin supaya orang lihat. Orang lihat apa yang disebut dengan terang itu sendiri. Jadi dua hal saudara. Menyalakan lilin bagi orang yang hidupnya lagi gelap sekali. Dan kita menjadi terang yang membuat orang lain bisa lihat. Kalau orang ketemu kita dan dia berkata begini, aduh tadi dirangkul ibu saya jadi kepengen nangis. Kenapa? Gak tahu bu. Saya rasanya sepi sekali. Tapi ketika ada orang yang memeluk, walaupun ibu gak ngomong apa-apa, saya jadi kepengen nangis. Jadi saya kepengen mengatakan bahwa ternyata hidup saya tidak sendiri. Kita juga bisa berdoa untuk orang itu. Tetapi ketika kita memeluknya, kita tahu bahwa saya tidak hidup sendiri. Hidup ini ada bersama dengan orang lain. Yang kedua saudara, kita menjadi terang, menolong orang lain melihat. Kami tahun lalu mengkampanyekan proyek rumah aman. Untuk anak-anak yang dilecehkan seksual, kena KDRT dan sebagainya, bekerja sama dengan WVI. Terus rapat kemarin bilang, dukungannya sedikit sekali kok bu, gitu ya. Dukungan Natal kayaknya lebih banyak nih untuk program-program pendidikan. Terus oh iya, saya bilang, saya juga sampai capek loh kalau khotbah tentang orang-orang yang diperkosai, anak-anak yang hancur hidupnya seumur hidup, dan kita membuatkan rumah aman supaya dia dilindungi, dipulihkan. Dan saya capek juga. Karena dalam hati saya sudah tahu, ini kagak bakalan sukses. Butuhnya 250 juta, itu bagian kita. WVI cari lagi 500 juta. Daerahnya di sana di Landak, di Kalimantan Barat, di desa sekali. Saya sudah pernah lihat tempatnya. Dan orang bilang begini, kita mah aman-aman aja kok. Nah, kita nggak tahu tuh pengalaman itu. Kenapa? Hidup kita bukan untuk kita sendiri. Kalau kita memberikan mereka rumah aman walaupun bukan anak kita, bukan kenalan kita, bukan siapa-siapa dari kita, atau bukan anggota gereja kita, kenapa? Hidup mereka hancur. Dan kalau kita murid Kristus, kita mesti yakin. Seperti yang Tuhan katakan, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar lagi, Filipus, Nathanael. Engkau akan melihat sesuatu yang lebih besar daripada sekedar aku bilang, aku tahu engkau duduk di bawah pohon. Malaikat akan turun naik, memuliakan anak manusia. Lah kita para murid belajar untuk menyaksikan bahwa yang Tuhan mau itu sesuatu nilai mulia. Yang Tuhan mau itu sesuatu yang membuat kita berkata, terima kasih Tuhan. Bahwa hidup mereka bisa dicoba, dipulihkan, dicoba saudara. Karena anak korban-korban seperti ini besarnya bisa jadi predator. Kalau tidak ada cinta yang menolong mereka dalam rumah aman. Itu bagian dari apa yang dikatakan, kenapa ya feeling kita gak nyambung gitu ya. Kenapa ya? Kadang-kadang saya berefleksi, apa saya berlebihan? Memang saudara, menjadi terang supaya orang lain melihat, bukan kita. Supaya orang lain melihat apa yang dimengerti tentang hidup. Saya ingin menutup renungan ini dengan apa yang dikatakan. Saudara waktu memasuki 2024 punya ketakutan gak? Di Kayu Putih banyak yang nangis tuh, ya, cemas. Tidak tahu apa yang, kan disuruh nulis semacam resolusi. Saya pikir kita semua takut ya. Takut bagaimana nanti
pada bulan Februari, takut gitu. Bagaimana kondisi ekonomi yang belum pulih-pulih juga. Takut anak kita yang kita didik lucu, akhirnya gedenya nggak lucu lagi gitu ya. Dan takut gitu ya dengan pasangan hidup. Takut ada sesuatu yang tidak terduga. Takut nggak bisa megangi hidup sendiri. Dan kita takut juga untuk terbuka pada orang lain. Kalau kamu gak mau disakiti, jangan perhatikan orang lain kecuali dirimu. Kita ada dalam ketakutan itu sampai kita jadi egois. Lalu takut pada apa yang disebut dengan kebobrokan moral. Takut pada kekerasan yang ada di mana-mana. Takut untuk mengatakan hari esok itu kayak apa. Makanya laguku Takut Tahu Hari Esok itu paling laku loh. Kalau saya di House of Grace itu kalau ditanya mau nyanyi apa, takut tahu kan hari esok gitu ya. Nah, walaupun terakhirnya tangan Tuhan yang pegang, tapi itu paling laku. Dan menurut saya memang benar, kita nggak tahu hari esok. Siapa yang bisa tahu? Celaka datang, kebangkrutan, pandemi datang, kita nggak pernah tahu, saudara. Tapi hari ini kita berkata bahwa di tengah-tengah momen perjalanan yang naik turun itu kita harus menjadi terang. Kalau minjam dari Mother Teresa, harus terus jadi pensilnya Tuhan yang selalu nulis surat cinta kepada semua orang, bukan hanya kepada kita, kepada semua orang, dan kita disuruh jadi pensilnya. Pasti capek, saudara. Cucu saya yang umur 7 tahun, kalau disuruh latihan tiap hari itu tulis halus, karena dia pakai tangan kiri jadi tulisannya jelek. Tulis halus tuh sampai nangis-nangis. Aku paling benci gitu. Kenapa? Ini Oma tulisnya mesti bagus. Saya pengen ngomong, dulu juga Oma jelek kok, nggak apa-apa tulisannya. Tapi kan nggak boleh, mamahnya nanti mandang saya gitu kan. Jadi saya bilang, ya coba aja tiap hari, coba aja nikmati. Kan kecil, dia nggak tahu menikmati. Naik ke atas, turun ke bawah, setengah garis kecil, susah kan saudara. Tapi ternyata karena dia sambil nangis nulis begitu, dapat A terus. Sampai sesudah beberapa bulan nggak usah lagi tiap hari dia mesti nulis selembar. Dan dia setiap kali dapat A dia bilang gini, mana Oma? Apanya? Hadiahnya, aku dapat A+ gitu. Ada A+ ya, waktu saya sekolah mah nggak ada A+, ada juga amin ya. Tapi ini A+ ya. Jadi saudara-saudara, ketika kita mau menjadi lilin yang memberikan terang kepada orang lain supaya orang melihat dirinya dengan baik, maka kita ini mesti belajar, mesti menjawab hidup seperti Tuhan memanggil kita. Saya menutupnya dengan seorang ibu dari Kartasura di sebuah pedesaan. Jadi bukan Surakarta, bukan juga kota Kartasuranya, tapi masuk di pedesaannya. Ada seorang ibu dari Solo, Surakarta, yang punya anak 1. Menjelang wisuda naik motor kecelakaan meninggal. Ibu itu seorang guru ya sebelum anaknya meninggal. Lalu dia menarik diri dari semua kegiatan, menangisi apa yang terjadi, sampai satu kali dia ingat kata-kata anaknya, "Mah, kalau saya lulus nanti saya mau jadi orang yang berbakti kepada Tuhan." Dan dia ingat kalimat itu, dia bangun, dia mendirikan sekolah di pelataran gerejanya, kecil ya di pelataran gerejanya, dan di sana dia mendidik anak-anak desa untuk jadi anak yang berani ya. Berani, percaya diri. Yang kedua, anak yang jujur. Jadi kalau dia jajan ada tampah tuh, di situ dia taruh uangnya, dia ambil kembaliannya. Dan gak ada yang hilang. Kalau di Jakarta hilang semua sama tampah-tampahnya loh ya, iya. Jadi itu enggak gitu ya. Dan waktu saya ketemu anak-anak itu, saya waktu itu di LAI, jadi ini udah puluhan tahun saudara. Jadi waktu saya ketemu anak-anak itu, diskusi pelajaran agama, itu hebat sekali loh. Anak itu bertanya tanpa minder, dan dia bertanya dan menurut saya cukup tajam pertanyaannya. Tentang siapa Tuhan, tentang bagaimana cerita Alkitab dan sebagainya. Jadi saudara-saudara, seorang ibu yang mengalami jalanan yang sangat terjal dalam hidupnya menjadi berkat. Sebab dia tidak menggelapkan dirinya, tetapi dia belajar untuk menjadi terang supaya orang lain bisa melihat. Ini pasti tidak egois. Ini pasti terbuka bahwa hidup itu bukan milik kita sendiri. Tuhan kiranya menolong saya dan saudara. Hidup itu anugerah. Tuhan memberkati kita. Amin. Sesudah saat hening, kita akan mendengarkan pujian dari paduan suara Gloria.
Marilah kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Kita masuk di dalam doa syafaat yang akan ditutup dengan Bapa Kami yang dinyanyikan. Ya Tuhan Bapa yang Maha Pengasih, siapakah kami ini sehingga kami dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus. Tolonglah kami supaya hari demi hari kami mengalami perubahan hidup kami melalui terus menempel dan melekat kepada Tuhan, belajar mengenal kehendak Tuhan dan menjalankannya. Berkali-kali kami mengalami bahwa bagian yang paling sukar dalam hidup adalah melepaskan ego kami dan terbuka untuk kehadiran orang lain. Tolonglah kami supaya kami tahu bahwa hidup itu bukan milik kami sendiri, tetapi hidup itu adalah untuk bersama-sama, menjadikan dunia dan tempat kami hidup dan isi hidup kami dipimpin dan dikuasai oleh terang Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya perubahan hidup bisa terjadi ketika kami menjadi saksi-saksi yang jelas di tengah hidup kami bersama orang lain. Berkati Tuhan masyarakat kami, bangsa Indonesia yang segera bulan depan akan masuk di dalam pemilu. Berkati keamanan negeri ini Tuhan, berkati kerjasama, berkati rasa hormat terhadap perbedaan, berkati Tuhan untuk setiap pilihan. Biarlah melalui semuanya kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami semua dan masyarakat kami, bangsa kami. Pilihkanlah Tuhan seorang yang Tuhan mau tempatkan sebagai pemimpin negara kami. Dan biarlah siapapun yang dipilih, ajari kami untuk terus melihat bagaimana kami berjalan bersama sebagai bangsa. Dan kami juga tetap memerankan hidup kami sebagai murid Kristus. Kami mau berdoa kalau ada di antara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kiranya Tuhan menjamah melalui tangan dokter dan obat-obatan yang diterima dengan cinta kasih keluarga yang mendukung. Dan juga ya Bapak, kami juga berdoa untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkati supaya di tengah-tengah keadaan yang kadang-kadang begitu gelap, biarlah melalui sapaan, doa, dan cara tolong-menolong yang dilakukan, saudara-saudara kami ini bisa mendapatkan jalan keluar. Kami berdoa bagi anak-anak muda kami Tuhan, di tengah-tengah cepatnya perubahan kemajuan teknologi, di tengah-tengah sukses yang gampang dan cepat diraih. Kami berdoa Tuhan, berkati anak-anak muda Tuhan, supaya tetap beriman dan melekat pada keyakinan bahwa hidupnya, karirnya, kesuksesannya adalah anugerah Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mencari pasangan hidup. Kami percaya Tuhan menyediakan, tapi Tuhan juga mau supaya anak-anakmu belajar dari hikmat yang dari Tuhan, memilih apa yang Tuhan anugerahkan sebagai pasangan hidup. Kami juga mau berdoa pada saat ini ya Bapak, kiranya Tuhan memberkati program-program gerejamu GKI Cipinang Elok di tahun 2024-2025. Biarlah semuanya boleh ya Bapak dikerjakan dengan baik dan menjadi berkat bagi jemaatmu dan sekelilingnya.
Kami berdoa untuk rumah tangga Kristen. Kami berdoa untuk orang tua tunggal. Tuhan berikanlah damai sejahtera Tuhan, kekuatan, jalan keluar dalam berbagai perkara. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan perjalanan di awal tahun ini dalam pengasihan dan berkat Tuhan. Dan kami membawa syafaat kami dengan belajar untuk menekuni apa yang Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan pengantar kita masuk dalam liturgi persembahan. Nats persembahan diambil dari Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dalam tiap ibadah bersama, jam 9 dan jam 17, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu saja. Persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA nomor rekening 272-111-9922 atas nama GKI Cipinang Elok, dan rekening Bank Mandiri rekening 006-0010008894 atas nama Sinode GKI Jawa Barat, Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok. Dan pada tiap hari dan jam ibadah, jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Jemaat Cipinang Elok cantik dan tampan, apalagi selalu rajin datang kebaktian. Yuk kita memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi.
sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Saya mengundang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendakku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat, atas segala rahmat, rezeki yang boleh Tuhan berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Tuhan, inilah persembahan kami Tuhan. Tuhan mau kuduskan persembahan ini Tuhan dan ajarkan kami para penatua untuk boleh mengelolanya dengan baik Bapa, sehingga boleh persembahan ini berguna buat kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Umat yang dikasihi Kristus, ketika hidup ini adalah anugerah Tuhan dan kita dipanggil untuk menyaksikan bahwa Dia hadir bersama dengan perjalanan hidup kita, maka mari beritakan, wartakan bahwa di tempat yang gelap kita siap menjadi lilin yang membawa terang. Di tengah-tengah hidup orang lain yang dalam keadaan tidak mampu melihat apapun, kita meneranginya supaya dia bisa melihat dirinya. Kiranya kita akan masuk bersama-sama dengan mengatakan, ku ingin selalu dekat padamu. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala seru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Umat yang dikasihi Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Mari kembali kita nyanyikan PKJ 258, Ku ingin selalu dekat padamu. Dalam perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara ini ku derita, damai menanti di sorga Bapa. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Kebaktian hari ini telah selesai, umat dipersilahkan duduk. Mari kita bersaat teduh sejenak.
Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.